Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sofiani dari Prodi D3 Perpustakaan dengan NIM F0271231031013. Di sini saya akan menceritakan tentang buku yang saya baca tentang pedoman penyelenggaraan perpustakaan dari Nyonya Rusina Syahrial Pamujak dengan penerbit Jambatan. Buku yang saya baca ini terdapat 8 bab. Yang di bab pertama itu ada tugas dan tujuan perpustakaan. Bila kita bertanya apakah itu perpustakaan, mungkin jawaban yang akan terima berbunyi perpustakaan itu adalah buku-buku yang disimpan di gudang-gudang. Padahal perpustakaan itu adalah himpunan ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dari masa ke masa untuk disampaikan melalui media rekaman, dan ahli perpustakaan itu sebagai pengantar ilmu yang terhimpun itu kepada masyarakat yang memerlukannya. Memajukan perpustakaan ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah mempunyai tenaga didik yang baik, aktif serta kreatif. Yang kedua mempunyai anggaran yang cukup, dan yang ketiga kesadaran masyarakat yang dilayaninya. Perpustakaan itu dibagi menjadi 4, yaitu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Perpustakaan umum biasanya terdapat di mana saja dan semua boleh masuk dari masyarakat dan lain sebagainya. Perpustakaan sekolah biasanya terdapat di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, menengah, dan perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang ada di universitas, di fakultas, dan akademik lainnya. Dan perpustakaan khusus, perpustakaan ini biasanya hanya untuk badan perdagangan, pemerintahan, dan perindustrian. Di Indonesia ada bermacam-macam perpustakaan yang memberikan pelayanan serta menyediakan koleksi buku sesuai tingkatnya di masyarakat. Dan yang kedua adalah organisasi dan pembagian pekerjaan. Tujuan perpustakaan ialah membantu mencari bahan yang diperlukan oleh pembaca. Pekerjaan perpustakaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan teknis persiapan buku, yang kedua pelayanan kepada pembaca. Dengan pekerjaan teknis yaitu penyelenggaraan persiapan buku di perpustakaan, pemilihan, penyusunan, pemesanan buku, dan organisasi pengerjaan. Penyusunan bahan secara rapi juga menjadi tugas pekerjaan teknis tersebut. Kedua adalah pelayanan kepada pembaca, yaitu melayani orang yang ingin membaca, dan usaha-usaha mendekatkan diri kepada si pembaca tersebut. Dua pekerjaan ini kita pasti menemukannya baik di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus lainnya. Tugas staf perpustakaan. Badan yang membawahi perpustakaan sebaiknya membuat panitia perpustakaan. Terdiri dari anggota masyarakat yang melayani perpustakaan. Panitia perpustakaan menentukan garis besar program kerja perpustakaan dan mengawasi perpustakaan. Badan yang membawahi perpustakaan sebaiknya membentuk panitia lainnya. Panitia perpustakaan itu menentukan garis besar program kerja perpustakaan dan mengawasi penggunaan anggaran belanja perpustakaan. Yang ketiga ada keuangan. Sumber keuangan dari perpustakaan ditetapkan oleh badan di mana perpustakaan itu tergabung atas usul dan rekomendasi dari panitia perpustakaan.
Akan tetapi, tata cara penyaluran keuangan berbeda antara satu perpustakaan dengan yang lain. Selanjutnya di bab ketiga ada pekerjaan teknis. Pemilihan buku. Perpustakaan memperoleh buku dengan 3 cara, yaitu dengan jalan memesan, menukar, dan menerima hadiah. Perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah terdapat buku non-fiksi dan fiksi. Koleksi perpustakaan itu harus terdiri dari berbagai macam koleksi sehingga bisa memenuhi berbagai selera dan keperluan pembaca tersebut. Perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah terdapat buku non-fiksi dan fiksi. Jika sudah ditetapkan buku apa yang akan dibeli, maka akan dipesan di toko yang sudah terbukti layanannya. Memesan buku sebaiknya langsung ke tokonya daripada membeli dari penerbitnya langsung. Penerimaan dan pencatatan registrasi buku baru. Jika pemesanan tidak dilakukan dengan kartu pemesanan buku, maka semua buku ditulis dalam buku induk. Penulisan buku induk itu adalah tanggal penerimaan, nomor urut buku induk, nama penulis, nama buku boleh dipersingkat, tahun cetakan, penerbit, pengirim, harga keterangan. Ada 2 cara pemberian nomor induk. Pertama ialah nomor urut yang terus-menerus. Yang kedua, setiap permulaan tahun dimula menghitung nomor terakhir. Keuntungan dari pemberian nomor induk dari kedua itu, yang pertama, kita bisa mengetahui jumlah buku dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua, mudah diketahui penambahan buku setiap tahun. Dari keterangan buku induk tersebut, kita dapat mengetahui bila ingin membelinya dan berapa harga tersebut. Penyelesaian buku dan bahan lain. Buku di perpustakaan disusun menurut sistem pengaturan tertentu yang bisa memudahkan petugas dan pengunjung membacanya. Untuk itu diperlukan klasifikasi yang meletakkan buku yang sama isinya berdekatan dengan tempatnya. Masuk di bab 4, yaitu mengkatalog. Mengkatalog adalah halaman penting untuk mengidentifikasikan halaman buku ini. Yang lazim tertulis pada bagian halaman pertama. Di bawahnya tercantum pengarang dan diikuti oleh keterangan pekerjaan atau keterangan lain mengenai dirinya. Sesudah itu biasanya terdapat berapa kali tahun terbit. Sesudah nama pengarang seringkali tertulis sudah berapa kali cetak ulangan. Di balik halaman nama buku sering dicatat keterangan mengenai cetakan sebelumnya dan tahun pengarang. Jika ada lebih dari satu pengarang, maka harus ditulis tahun dan hak pengarang. 1. Bentuk katalog. Apa itu katalog? Suatu katalog yang baik dan rapi, susunannya akan besar manfaatnya. Karena katalog itu adalah alat yang penting, alat yang paling banyak dipergunakan di antara alat-alat perpustakaan, menunjukkan bahan-bahan yang tersimpan di sana, dan memberi keterangan apakah suatu buku tertentu ada di perpustakaan itu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun buku dalam katalog. 1. Katalog itu harus dibuat dengan cara yang seragam. Yang kedua, syarat yang
ditetapkan harus selalu diikuti. Yang ketiga, pekerjaan harus dipekerjakan dengan teliti. Setelah diambil keputusan mengenai cara mengerjakan sesuatu, haruslah dicatat keputusan itu. Jika nanti soal semacam itu timbul lagi, dituruti saja apa yang telah dilakukan. Dua, ada cara-cara mengkatalog. Kartu katalog yang pertama dibuat disebut dengan kartu pengarang atau kartu induk. Disebut kartu pengarang karena keterangan yang pertama tertera atas kartu ini adalah nama pengarang. Disebut kartu induk karena menjadi induk dan kartu-kartu yang lain yang seunit. Masuk di bab 5 ada klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan dimaksudkan pekerjaan untuk mengumpulkan dalam satu kelompok bahan-bahan yang sama atau hampir sama atau yang berhubungan erat sekali antara yang satu dengan yang lain. Jika yang terkumpul itu adalah buku-buku, maka yang akan diklasifikasi adalah buku atau pokok yang dikumpulkan pada satu tempat. Selanjutnya di bab 6 adalah pelayanan kepada pembaca. Kita mempelajari bab yang sebelumnya tentang tujuan kepada penyiapan buku dan bahan lain untuk dipergunakan oleh pengunjung perpustakaan. Dan dengan selesainya pekerjaan teknis itu, barulah kita sampai kepada tahap pekerjaan yang langsung menghadap ke pemakai. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, perpustakaan harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas untuk para pengunjung pembaca di sana. Pelayanan kepada pemakai perpustakaan dibagi menjadi dua, yaitu pengunjung yang meminjam buku, dan yang kedua pelayanan ketika pembaca menanyakan sesuatu tentang buku. Selanjutnya adalah statistika. Statistika adalah bagian peminjaman, pengumpulan data-data tentang peminjaman dan pekerjaan reference. Yang terakhir di bab 7 ada tata ruang perpustakaan. Mungkin kalian sudah tahu apa sih yang ada di perpustakaan itu. Mungkin yang terlintas di pikiran Anda mungkin ada gedung, bangunan meubiler atau rak-rak buku untuk penyimpanan buku tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.